Oke, kali ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer modul 1 subnet tentang subnetting dan IP6. Oke, kita langsung masuk aja. Oke, yang pertama subnetting ada format IP address, di mana kita pakai IP4 itu ditulis sebagai 4 kelompok angka desimal yang bisa oleh tanda titik. Seperti yang kalian lihat ini 1, 2, 3, 4 dipisahkan tanda titik, dan setiap kelompoknya ini terdiri dari 8 bit dengan range 0 sampai 255. Jadi di satu kelompok ini tuh range-nya tuh dari 0 sampai 255. Dan totalnya jadi keseluruhannya itu ada 32 bit. Ini ada 8, 16, 24, 32. Terus untuk nilai X-nya ini tuh bisa diisi dengan 0 atau 1 ya. Jadi itu biasa kita sebut juga dengan bilangan binar. Dengan contohnya itu contoh IP4-nya itu seperti ini. Nah, ini. Oke. IP4 juga itu dibagi menjadi uh, beberapa kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Dengan kelas A itu dari 0.0.0.0.0.0.0 sampai segini ya guys ya. Dengan netmasknya 255.0.0.0. Oke. Kelas B ada seperti ini, kelas C dari ini, kelas D ini. Oke, untuk kelas A, B dan C ini tuh dipublish untuk umum. Jadi yang paling sering digunakan itu biasanya itu kelas A sampai kelas C gitu. Dan untuk kelas D itu digunakan untuk pengalamatan multicast, dan kelas E digunakan untuk pengalamatan research ILTF, ITF, oke, ITF. Oke, kita masukkan netmask digunakan untuk membedakan antara network address dengan host, di mana kelompok yang bernilai 0 itu digunakan untuk host, dan kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Kita bisa lihat di sini sebagai contohnya. Tadi kan nah seperti ini ya. Ini tuh network address-nya, dan ini untuk hostnya. Oke, dan itu kita perlu diketahui juga bahwa pada setiap subnet di kelas A, B, dan C itu terdapat network ID dan broadcast. Oke, network ID ini biasa di paling awal ya, dan broadcast itu di paling akhir, dimana oktet keempatnya itu bernilai 0 ya ini ya. Ini itu 0 semuanya 0. Sedangkan broadcast memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya itu bernilai 255 ini. Ini semua ini kalau dikonversi ke desimal jumlahnya bakalan 255 ya guys. Oke. Jadi intinya broadcast paling akhir, network ID paling awal. Sebagai contoh untuk alamat IP-nya ini sebagai contohnya dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke. Nah, itu pada kelas C ya, dengan default subnetnya itu. Ini ya. Oke. Berarti alamat jaringan dari IP tersebut adalah ya ini sepertinya. Ini kan tadi dibilang kan ini network address-nya ya. Ini. Kemudian ini alamat hostnya. Oke. Kemudian, aduh ini ada ketutup ini ya. Sorry guys. Jadi subnet mask juga bisa dipresentasikan dengan CIDL. Oke. Dia ditambah itu di belakang tanda ini prefix 24 ya. Oke. Kenapa prefix 24 bang? Karena di sini uh, IP ini tuh masuk IP kelas C dan memiliki subnet mask ini, dan itu juga memiliki default prefixnya 24 ya. Oke, kita lanjut. CIDR. Di sini CIDR itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengkomunikasikan alamat IP per user dan untuk efisiensi dalam proses switching. Paket IP dalam internet. Oke, untuk materinya bisa kalian baca sendiri. Mana ketika kita menerima sebuah blok alamat dari ISP, umumnya kita menerima dalam bentuk nih di prefix 28. Maksudnya itu menjelaskan bahwa kita berada pada net 28. Kalian berarti menggunakan sebanyak 28 nilai satunya. Oke, itu berarti sampai masnya seperti ini. Seperti yang pada tabel CIDR ya. Kemudian CIDR ini menggunakan VLSM ya. Jadi dia tuh bervariasi gitu hostnya, nggak disamaratakan sesuai dengan kebutuhan hostnya, jadi disesuaikan ya guys pembagian hostnya itu. Jadi nggak banyak kebuang gitu, nggak banyak yang host yang terpakai. Oke, kita lanjut. Ya ini yang tadi saya bilang ya, tabel CIDL-nya. Oke, ini kelas A, ini kelas B, dan ini kelas C. Oke, ini jumlah hostnya ya, ini grafiknya, standar masnya. Oke, kita lanjut. VLSM. Sekarang kita akan lihat pengamatan VLSM. Oke, kita punya di sini perpustakaan itu dia perlu 11 host, dan tab 1 itu punya 38 host. Oke, kalau di VLSM ini kita ngambil untuk host paling banyaknya ya. Terus bakalan yang lainnya tuh bakal ngikut gitu. Jadi sama semua. So, misal di sini 38, jadi kita harus cari
subnet max yang lebih besar dengan parameter 38. Oke, yaitu prefix 28. Mana ini subnet maxnya dengan 62 host yang bisa digunakan. Nah, ada 64, namun sudah dikurangi 2 karena duanya itu digunakan untuk network ID dan broadcast. Oke, kenapa prefix 26, kenapa enggak 25? Karena kalau 25 itu hostnya tuh ada 32 dan dikurangi 2 jadi 30 gitu. 30 yang bisa dipakai, sedangkan di sini kita butuh 38 host. Oke, di sini hostnya dimasukin. Ini artinya AY 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kan 64 dikurangi 2. 62. Jadi 62 yang bisa dipakai. Oke. Jangan aman tadi ya. Kalau tadi kan kalau 2 pangkat 5 32 kurang 2 30 enggak cocok, enggak bisa. Terus angka 6 so bisa digunakan untuk menentukan subnet mask. Ya, jadi angka 6 ini karena kita tahu 6, jadi kalau kita nggak tahu subnet masknya itu kita bisa gunakan itu ya guys untuk tahu subnet mask host 62 ini, karena angka dari 6 itu menyatakan jumlah bit 0. Oke, bisa dilihat di sini. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Oke, ada 6 ya. Untuk hostnya 6. Jadi bisa kita tulis saja langsung ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Ini di mana ini kalau dikonversi ke desimal hasilnya bakal ini ya guys. Kemudian untuk VLSM ya sama. Ini masih yang ya. Masih yang lanjut yang tadi ya. Nah, ini tuh kita bagi 4 ya. Misalnya ada satu case ada 4 jaringan terus 25 MP terus 24 itu kalau VLSM itu kan kita ngeratain semuanya gitu, ngeratain semuanya. Jadi di sini kalau sudah tadi kan labnya 64 ya, di sini juga 64 64 64 gitu, 64 yang tapi yang bisa dimakan 62 ya di setiap ininya pastinya. Nah, jadi sayang nggak dimana kerusakan tuh sebenarnya hanya butuh 11 host, namun karena pakai VLSM ini harus sama gitu, jadi 64 64. Oke, ini artinya. Oke, kemudian VLSM. Oke, VLSM VLSM ini dia lebih lebih enak ya guys ya, maksudnya lebih efisien gitu dibanding FLSM, dimana VLSM ini menyesuaikan kebutuhan gitu, jadi dia bervariasi. Semisal di sini kita nyari dulunya 32 host. Oke, 32 host ya, kita cari masing-masing di atas network yang hostnya dengan lebih besar dari 32 yaitu 64 tapi 26. Kenapa nggak ambil yang 32? Karena kalau yang 32 kan itu masih dikurangi network sama broadcastnya lagi, jadi cuma 30 yang bisa dipakai, jadi nggak sesuai. Jadi kita ambil yang 64 ya, prefix di 26 dengan 62 yang bisa digunakan, maka networknya seperti ini salah satunya ya guys. Ini kemudian kita hitung network terbesar setelah dulu yaitu TU 14 host, atau netmas yang hostnya sama dengan atau lebih besar mendekati 14 host. Ini adalah prefix 28 ya guys, dengan 14 host. Mana ada 16, tapi satu duanya itu untuk network dan broadcast. Jadi 14 ya, jadi pas ya. Nah, berbeda dengan VLSM tadi kan, kalau sudah di sini 64, di sini juga bakal 64 itu. Pakai prefix 26 sama semua, pakai 28. Oke. Nah, kemudian untuk mencari apa sih siswanya ini, itu kita bisa lihat gitu. Kita bisa pakai prefix 29 ya guys ya. Prefix seperti ini. Kita bisa pakai prefix 29. 29. Nah, dimana jumlah hostnya itu ada 8. Namun yang bisa digunakan itu hanya 6. Karena 2 itu dari network, salah lagi. Dari network dan broadcast ya guys. Nah, sedangkan dan sesuai ya 5 host yang dibutuhkan dan kita punya 6. Jadi lebih enak gitu. Maksudnya lebih efisien gitu, nggak banyak host yang nggak kepake. Jadi kalau mau ditulis networknya tuh jadinya di sini 172 titik 116 titik, aduh sorry ya guys, ini agak aneh dikit ya, titik 0 titik ini kan sampai ininya sampai di 63 ya, 63 ya, ininya ya sampai 0 sampai 63, dan ini mau dari 64 sampai ke 79. Oke, ininya ya, sampai 79 karena ditambah 16 kan, dan ini jadi 80. Oke, 80 ber 9. Oke, jadi ini tuh nanti sampai di 88 ya guys, sampai di 88 kan, tambah 87 ya, 87 ya, 78 ya, 87 guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut perbedaan dari VLSM dan VLSM. Oke, jadi subnet dalam VLSM itu ukuran subnet bervariasi seperti yang kalian tadi kan, dia menyesuaikan gitu kebutuhan dari hostnya, bervariasi menurut pengalaman
pengamatan IP lebih efisien, tapi di VLSM semua subnet berukuran sama ya, berukuran sama dengan jumlah host yang sama. Pemborosan alamat IP VLSM membuang lebih sedikit alamat IP daripada VLSM. Ya itu tadi, karena VLSM menyesuaikan, sedangkan VLSM tuh ya harus sama semua. Oke, kita masuk yang terakhir, ada IP 6. Apa itu IP versi 6, Internet Protocol versi 6? Itu disebut juga IP versi 6 itu bisa juga disebut IP Next Generation ya, dirancang oleh Internet Engineering Task Force. IP versi 6 adalah versi IP versi 4 yang ditingkatkan. Jadi ya beritanya lah ya. Update versi 6 ini memiliki keunggulan dibanding IP versi 4 yang akan dijabarkan. Ya ini keunggulannya dibanding IP versi 4: ruang alamat tak terbatas, selamat hierarkis, plug and play, header paket yang disederhanakan, keamanan, mobilitas, fitur QoS yang ditingkatkan. Jadi ini penjelasan tentang IP versi 6. Oke, kurang lebih sekian saja materinya. Semoga paham penjelasan dari saya. Jadi itu saja. Oke, terima kasih semuanya. And see you later.